Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib. Teman sejati bukanlah yang selalu ada saat kamu bahagia, melainkan yang tetap tinggal saat kamu rapuh, saat semua orang pergi, dan hanya kesunyian yang memelukmu. Ia bukan yang selalu memuji, tapi yang berani menegur ketika kamu salah arah. Yang tidak hanya berkata iya, tapi juga siap berkata berhenti jika kamu melenceng. Ia bukan yang hanya hadir di foto, tapi hadir dalam doa. Teman sejati tak selalu ramai, kadang hanya satu, tapi itulah cukup. Karena persahabatan sejati bukan soal jumlah, tapi tentang ketulusan. Dan saat kamu tak bisa membela dirimu, dia ada. Membelamu diam-diam, menjagamu dari prasangka buruk, meski kamu bahkan tak tahu dia melakukannya. Kita hidup di zaman yang ramai, tapi sering merasa sendiri. Banyak kenalan, tapi sedikit teman yang benar-benar peduli. Banyak emoji tawa di media sosial, tapi sedikit pelukan nyata saat kita jatuh. Hari ini, mari kita tanyakan pada diri, apakah aku punya teman sejati? Dan yang lebih penting, apakah aku sudah menjadi teman sejati bagi orang lain? Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi demi kepentingan siapapun. Ali bin Abi Thalib. Dalam hidup akan selalu ada tekanan. Tekanan untuk mengikuti tren. Tekanan untuk menyenangkan semua orang. Tekanan untuk menyesuaikan diri, meski itu bertentangan dengan prinsip. Tapi lihatlah, Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa integritas adalah kemewahan sejati. Ia tahu, menjaga prinsip kadang berarti sendirian. Kadang ditertawakan, kadang dijauhi. Tapi lebih baik kehilangan banyak orang karena kebenaran, daripada kehilangan kebenaran demi menyenangkan banyak orang. Sunnah adalah warisan Nabi. Bukan hanya hukum, tapi cahaya yang membimbing hati, yang menjaga jiwa. Menjaga sunnah adalah menjaga akhlak. Dan menjaga akhlak adalah menjaga harga diri. Jadi saat dunia menekanku, aku harus berani berkata, aku tidak akan mengorbankan prinsipku, hanya agar diterima oleh orang yang bahkan tak peduli pada jiwaku. Firman Allah adalah obat bagi hati. Ali bin Abi Thalib. Hati ini mudah lelah, mudah terluka, mudah gelisah. Kadang kita mencari ketenangan di banyak tempat. Musik, pelarian, bahkan pelukan yang salah. Tapi tak satu pun benar-benar menyembuhkan. Lalu kita membuka mushaf, pelan, dengan hati yang goyah. Dan tiba-tiba, ada ayat yang menampar, yang seolah berbicara langsung ke jiwa kita, yang menenangkan tanpa kata-kata. Firman Allah, selalu benar, itulah suara langit yang menyembuhkan luka batin. Bukan sekadar teks, tapi energi yang meresap ke dalam diri. Menguatkan, menenangkan, menghidupkan. Jika hatimu sedang gelisah hari ini, cobalah bukan mencari suara dunia, tapi suara Tuhan. Karena yang bisa menyembuhkan hati manusia adalah Dia yang menciptakannya. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Ali bin Abi Thalib. Banyak orang berpikir kemenangan adalah membalas, membuat lawan tersungkur, membalas sakit dengan sakit. Tapi itu bukan kemenangan, itu hanya balas dendam. Kemenangan sejati adalah saat kamu bisa melepaskan dendam, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk memilih damai. Memaafkan itu sulit, sangat sulit, tapi justru di sanalah kemuliaannya. Kita menang bukan karena kita membalas, tapi karena kita mengalahkan ego. Kita membebaskan diri dari racun dendam. Kita memilih damai. Di saat hati ingin marah, memaafkan bukan berarti kamu melupakan. Tapi kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikanmu. Kamu memilih untuk sembuh. Dan itulah kemenangan terbaik. Karena orang yang paling damai adalah yang hatinya paling luas untuk memaafkan. Mari kita tarik napas dan renungkan ulang pesan hari ini. Teman sejati bukan yang hanya hadir saat senang, tapi
tapi yang menguatkan saat kamu lemah, yang menegur saat kamu salah, yang membelamu bahkan saat kamu tidak ada. Menjaga prinsip, terutama sunnah Rasul, adalah bentuk kehormatan tertinggi. Meski dunia menertawakan, Allah lah yang akan memuliakan. Hati yang sakit hanya bisa disembuhkan oleh firman Tuhan. Bukan cinta dunia, tapi cahaya dari langit. Memaafkan bukan berarti kalah, tapi itu adalah kemenangan, karena kamu berhasil melepaskan racun yang menahan langkahmu. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jika kata-kata ini membuatmu lebih tenang, maka bagikanlah kebaikan ini. Klik tombol subscribe, tekan like, dan kirim video ini kepada seseorang yang kamu sayangi. Bantu orang lain merasakan kedamaian yang sama. Karena dunia ini sudah cukup bising, sudah cukup penuh luka. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah satu suara bijak untuk menyalakan harapan dalam jiwa yang nyaris padam. Jadilah suara itu. Jadilah cahaya kecil yang menerangi gelap dalam hati manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap lembut, tetap dekat dengan Tuhan.